했을 때 사람을 차? 어디서 눈을 동그랗게 네 눈깔. 너 혹시 Hai guys, gimana nih kabar kalian? Kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul The Legend of the Blue Sea. The Legend of the Blue Sea adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi Jun Ji Hyun dan Lee Min Ho. Terinspirasi dari legenda Joseon klasik dari kisah sejarah tidak resmi koleksi pertama Korea. Drama ini menceritakan kisah cinta seorang penipu dan putri duyung. Drama ini diawali dengan scene era Joseon pada Agustus tahun 1598 di Hipgokhyun, Provinsi Gangwon-do. Pada malam itu di sebuah desa dekat pantai terjadilah badai yang sangat dahsyat menerpa seluruh kapal dan perahu para nelayan. Karena badai itu, ada perempuan cantik yang memiliki badan setengah manusia dan ikan yang ikut terbawa arus dan terdampar di sebuah bibir gua dekat pantai. Makhluk itu adalah putri duyung. Bersamaan dengan para nelayan di desa itu yang sedang bersih-bersih pada pagi harinya di dekat pantai, akhirnya ada seorang warga yang melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Tak lama kemudian, ia dikerumuni warga untuk mengetahui apa yang terjadi. Putri duyung itu ditangkap oleh pejabat desa, yaitu Tuan Yang. Tuan Yang itu sangat serakah dan tamak. Bersamaan dengan kejadian itu, datanglah seorang pejabat wali kota, yaitu Damryong, yang diutus untuk menginvestigasi para pejabat desa. Damryong tahu kalau Tuan Yang itu tidak jujur, banyak melipat gandakan pajak dan banyak kejahatan lainnya yang dibeberkan oleh Damryong, sehingga Tuan Yang sedikit takut dan menawarkan putri duyung itu. Akhirnya Damryong pun menerima dan melepaskan putri duyung itu ke lautan lepas. Scene pun berpindah pada kehidupan zaman modern. Terlihat Ho Jun Jae sedang melakukan aksinya. Aksinya tersebut adalah menipu. Jun Jae adalah sosok penipu yang menggunakan kemampuannya dengan berbicara layaknya seorang pesulap dengan andalan korek apinya. Dia bekerja sama dengan Namdu dan Tae-oh untuk menipu orang-orang kaya. Mereka selalu berganti-ganti profesi selama melakukan aksinya. Kadang menjadi pengacara, tukang servis, staf kantor, atau lainnya. Imbalan hasil Ho Jun Jae menipu sebelumnya adalah liburan ke pulau Mediterania, yang ternyata di pulau itu takdir mempertemukan Jun Jae dengan putri duyung yang sudah menjadi manusia. Putri duyung itu namanya Sim Chong. Putri duyung Sim Chong berenang bebas dan melihat sebuah gelang, lalu ia memakainya. Namun, ledakan dasar laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindari itu. Sim Chong terdampar ke pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tak lama kemudian ia melihat Jun Jae dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. Jun Jae terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut, seluruh ruangan berantakan dengan makanan yang tergeletak. Jun Jae mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruang gantinya. Ia merapikan pakaiannya yang terjatuh dan terkejut tak sengaja melihat kaki di antara pakaiannya. Dan ternyata terdapat seorang wanita yang mengenakan pakaian favoritnya dan masih menggantung di lemari. Ia menanyai Sim Chong asalnya dari mana. Ia yakin Sim Chong orang Korea, tetapi ia heran mengapa Sim Chong tak mengerti apa yang ia ucapkan. Ia mencoba mendekati Sim Chong, tetapi
Junjae terlempar karena pukulan Simchong selama 2 kali. Junjae mengira Simchong adalah pencuri dan melaporkannya ke polisi. Pada akhirnya Simchong pun ditangkap. Sebelum Simchong diserahkan ke polisi, Ho Junjae sempat memfoto Simchong yang memakai gelang giok berwarna hijau. Junjae pun penasaran dengan giok tersebut dan menelpon temannya menanyakan harga gelang giok itu. Setelah tahu gelang giok itu mahal, ia pun merubah strateginya. Junjae datang ke kantor polisi dan memberikan pernyataan kalau Simchong adalah istrinya. Dengan hipnotisnya, Junjae pun bisa melepaskan Simchong dari kantor polisi. Junjae mengajak Simchong ke mall. Simchong dibelikan baju, sepatu, dan diberikan makan. Di saat mereka makan, Junjae pun melakukan aksinya. Caranya adalah dengan menghipnotis Simchong menggunakan korek api. Dan gelang giok hijau itu pun akhirnya jatuh ke tangan Junjae. Ho Junjae berpura-pura menyuruh Simchong menunggu di mall. Padahal aslinya, Ho Junjae kabur secara diam-diam. Layaknya hewan yang patuh pada majikannya, Simchong menunggu sampai ia diusir oleh petugas mall karena mallnya sudah tutup. Ia masih menunggu di luar, padahal di luar sedang turun hujan. Scene pun berpindah di zaman Joseon. Wali kota Damryong sedang menyalakan dan melambungkan lentera bersama para penduduk. Namun, salah satu lentera tidak melambung seperti lentera lainnya, sehingga membuat Damryong mengikuti arah lentera itu. Ia melihat lentera itu bergerak-gerak di pinggir pantai. Ia mencurigai ada seseorang di sana. Ternyata di balik lentera itu ada sosok Putri Duyung yang ia lepas dulu. Ketika sedang mengobrol, terlihat para penduduk yang sedang mencari Damryong. Lalu Damryong menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan Putri Duyung itu lagi. Putri Duyung pun memberitahu jika ia akan menjadikan nyala lentera sebagai tanda agar bisa bertemu dengannya. Sementara itu, bawahan Mr. Yang memberitahu cerita kuno kepada Mr. Yang dan menjelaskan jika sudah memiliki hubungan dengan Putri Duyung, pasti di kehidupan selanjutnya mereka akan bertemu kembali. Mendengar hal itu, Mr. Yang mengatakan jika benar seperti itu, maka di kehidupan selanjutnya ia akan mengikuti wali kota untuk bertemu dengan Putri Duyung itu lagi. Salah satu pengawal Mr. Yang pun menyampaikan sesuatu yang dilakukan Damryong. Damryong menyalakan banyak lentera dan melambungkannya di laut. Ia menggunakan perahunya untuk bertemu dengan Putri Duyung. Karena tanda sinar lentera yang Damryong buat, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Scene pun berpindah kepada era zaman sekarang. Junjae terlihat menghampiri kembali wanita yang ia tinggali di mall. Ia mengatakan alasan ia datang kembali karena ia tidak suka pergi tanpa berpamitan. Terlihat Simchong menggigil karena udara yang dingin akibat hujan. Junjae membawanya pergi dan membelikannya secangkir minuman hangat. Junjae meniupkan minuman itu dan kemudian ditiru oleh Simchong. Junjae menanyai tempat tinggalnya atau seseorang yang dapat dihubungi. Namun, ia melihat Simchong sedang asik sendiri dengan minumannya dan menghiraukan Junjae. Junjae membawa barang-barangnya masuk ke hotel. Ketika Junjae memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Simchong memperhatikan dan merasa penasaran. Junjae memberikan pakaiannya untuk mengganti pakaian Simchong. Kemudian ia pergi membersihkan dirinya di kamar mandi. Karena rasa penasaran, Simchong mengulangi gerakan yang dilakukan Junjae saat memasukkan kartu, sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang. Junjae yang sedang di kamar mandi segera keluar dan memarahi Simchong.
untuk segera mengembalikan kartu itu ke tempat semula. Namun lagi-lagi Sim Chong justru menyembunyikan kartu itu di tangannya. Setelah kartu berhasil terpasang kembali, Junjae melihat wajah malu Sim Chong karena jarak mereka yang sangat dekat. Oleh karena itu, Junjae langsung marah dan meminta Sim Chong untuk tidak menatapnya dengan wajah yang tersipu malu. Ia juga menjelaskan jika tipe idealnya sangat bertolak belakang dengan Sim Chong, sehingga ia memintanya untuk membuang hayalan yang ada di pikiran Sim Chong. Lalu Junjae pun kembali membersihkan dirinya. Sim Chong terkejut melihat ponsel Junjae yang berdering. Ternyata si Ah yang menelponnya. Karena tidak ada jawaban, si Ah pun mematikan telepon itu. Sementara itu Jin Ok marah besar dan merasa malu karena semua orang mengetahui jika ia baru saja kena tipu. Ia meminta semua bawahannya untuk menangkap penipu yang berpura-pura sebagai jaksa itu. Bahkan ia tak segan-segan membunuh penipu itu. Ketika Junjae sedang bermain laptop, Sim Chong secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran benda yang baru ia lihat. Junjae memberikannya dan pergi tidur meninggalkannya. Semalaman Sim Chong mempelajari berbagai hal di laptop Junjae. Ketika Junjae bangun, ia melihat wajah Sim Chong yang begadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba teleponnya pun berdering. Ternyata Namdu memberitahu jika Junjae dalam masa pencarian karena ia dapat dilacak dari ponsel yang ia masih gunakan. Namdu menyuruhnya untuk segera kabur. Mendengar hal itu, Junjae langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chong dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Junjae kembali masuk ke kamarnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh bawahan Jin Ok. Ketika semuanya mendobrak pintu kamar Junjae, mereka melihat bom yang sudah diatur waktunya dalam beberapa detik sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun, bom tersebut ternyata palsu dan membuat semua bawahan Jin Ok marah dan kembali mencari Junjae. Mereka melihat gorden yang menjulur ke bawah yang dibuat untuk melarikan diri. Mereka melihat Junjae yang kabur, kemudian mereka bergegas mengejarnya. Di dalam pengejaran, Junjae mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dan Sim Chong ikut memboncengnya. Ketika ada yang mendekat, Sim Chong menendang para bawahan Jin Ok satu persatu. Namun, salah satu bawahan Jin Ok menodongkan pistol ke Junjae. Walaupun Junjae melakukan trik hipnotisnya, tetapi tidak berpengaruh sehingga mereka berhasil menangkap Junjae. Ketika di dalam mobil, Junjae memberikan kode kepada Sim Chong agar ia tidak mengikutinya. Namun, Sim Chong justru mengikuti mobil mereka dengan mengayuh sepeda yang Junjae pakai. Sim Chong berhenti di depan mobil mereka sehingga para bawahan Jin Ok menyuruh supir untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Junjae langsung membuat keributan dalam mobil sehingga mobil mereka menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Junjae untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chong untuk kabur. Ketika dalam pengejaran, Junjae melihat mes dan memutuskan untuk mengecoh kabur ke sana. Mereka berhasil kabur dan bersembunyi di mes rumput. Junjae meminta Sim Chong untuk mengikutinya dan berhati-hati jika berpapasan dengan para bawahan Jin Ok. Namun, Sim Chong justru melakukan aksi tinju yang ia pelajari melalui laptop Junjae dan meninju semua bawahan Jin Ok. Junjae tersadar jika Sim Chong tak ada di belakangnya. Ia mengira Sim Chong telah tertangkap. Tiba-tiba, ia terkejut berpapasan dengan Sim Chong saat mengelilingi mes. Sim Chong menarik Junjae dan mereka berhasil kabur. Junjae membersihkan dedaunan yang menyangkut di rambut Sim Chong. Ia mengatakan ia akan membawa Sim Chong bersamanya. Di keramaian kota, Junjae menelpon temannya dengan telepon umum dan mengatakan jika ia butuh bantuan karena ia tidak bisa menggunakan kartu kredit dan ponselnya.
Bahkan ia tidak memiliki uang tunai. Setelah mendapat jawaban dari temannya, ia melihat Simcong dimarahi oleh penjual es krim karena tidak membayar. Junje menghampiri penjual itu dan berniat membayar, tetapi ia hanya menemukan beberapa uang koin di sakunya. Junje meminta penjual untuk memberikan es krim dalam ukuran kecil dan memberikan uang seadanya. Mereka mendatangi gereja yang temannya Junje suruh. Ketika masuk, temannya Junje memanggilnya sebagai pendeta. Seluruh jemaah mengira jika Junje adalah seorang pendeta yang didatangkan ke gereja itu karena temannya ini mengenalkan Junje sebagai pendeta kenalannya. Semua jemaah melihat Simcong sehingga Junje berpura-pura mengatakan jika wanita di sebelahnya ini adalah istrinya yang habis terkena kecelakaan, sehingga memiliki gangguan pada mentalnya dan ia tidak bisa berbicara. Namun, secara tiba-tiba, Simcong justru menyapa para jemaah dan membuat Junje menariknya keluar. Junje memarahinya karena ia tak menyangka jika Simcong dapat berbicara. Padahal selama ini Junje berbicara tentang Simcong hanya diam saja. Simcong mengatakan jika ia mempelajari semua ucapannya dari laptop Junje. Secara tiba-tiba, Simcong memuji mata Junje. Simcong mengatakan jika bola mata milik Junje terlihat indah. Junje langsung membanggakan dirinya dan menceritakan masa kecilnya yang sangat mempesona sehingga setiap orang berhenti dan ingin menggendongnya. Simcong juga menanyakan apakah maksud dari istri yang Junje katakan kepada para jemaah. Junje menjelaskan jika itu bukan apa-apa, yang dimaksudnya itu adalah seorang teman. Junje bersama temannya ini merencanakan penipuan yang akan dilakukannya. Mereka berencana menipu para jemaah untuk mengamalkan uang mereka. Tugas Junje adalah menyanyikan lagu yang menyentuh hati para jemaah. Setelah selesai, Simcong mengatakan jika ia lapar sehingga mereka pergi makan. Junje mengatakan jika bisa di sana Simcong ini mengalami amnesia, lalu ia meminta Simcong menatapnya dan melakukan aksi hipnotisnya agar Simcong mengingat orang tuanya. Namun, Simcong justru menanyakan apa maksud perkataan Junje. Junje mengatakan jika semua orang pasti memiliki orang yang melahirkannya. Simcong mengatakan jika ia tidak memilikinya dan justru menanyai balik. Junje mengatakan jika ia memiliki seorang ayah yang tak dianggapnya dan ia berharap memiliki seorang ibu. Malam harinya, ketika di kamar penginapan gereja, Simcong menanyakan apa maksud kata cinta yang Junje nyanyikan tadi di gereja. Junje mengatakan jika sebaiknya Simcong tidak merasakannya. Hal ini semakin membuat penasaran dan mendekat ke alas tidur Junje. Akhirnya Junje menjelaskan makna cinta itu sebagai kekalahan dan menyerah, karena mereka yang merasakan cinta akan mempercayai orang tersebut apapun itu. Ia juga meminta Simcong agar mengatakan kata ini untuk orang baik. Namun, Simcong justru mengatakan jika ia mencintai Junje. Junje menasehati Simcong untuk tidak percaya dengannya karena ia tidak mengetahui Junje yang sebenarnya. Simcong justru mengatakan jika Junje orang yang baik karena jika tidak, ia tidak akan menarik tangannya kembali dan meninggalkannya. Karena perkataan Simcong membuat Junje kepikiran. Ia mendekati tempat tidur Simcong dan memasang gelang yang ia curi darinya ke tangan Simcong lagi. Ia juga mengatakan akan membawa Simcong ke tempat ujung dunia bersamanya. Keesokannya, Junje mendapat imbalan dari temannya karena telah berhasil melakukan penipuan kemarin. Temannya ini menanyakan asal Simcong, apakah ia berasal dari Seoul? Tetapi Simcong justru menanyakan balik di mana Seoul itu. Mendengar hal itu, temannya Junje mengira jika itu adalah gurauan.
ia juga meminta nomor telepon Sim Chong. Namun Junjae menarik tangan Sim Chong dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, salah satu jemaah menghampiri temannya Junjae dan memberikan uang karena perkataan Junjae berpura-pura akan memberikan bantuan pendidikan. Oleh karena itu, temannya menelpon Junjae dan menanyakan hal itu. Sesampainya di tempat ujung dunia atau mercusuar ujung pantai, Junjae mengatakan legenda kuno tentang setiap orang yang berpisah di sini akan bertemu kembali. Namun, ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya di sini dan tak pernah bertemu kembali. Junjae menunjukkan batu yang ia ukir, namanya saat ia kecil. Ia mengatakan ia tak pernah memberitahu nama aslinya ke sembarang orang. Tiba-tiba, Sim Chong memberitahu Junjae jika di sisi lain batu terdapat namanya juga. Junjae tak menyangka ternyata ketika ibunya pergi, ibunya menulis untuk pamit kepadanya. Sim Chong menanyakan apalagi yang ada di tulisan itu. Junjae mengatakan jika itu bertuliskan ibunya mencintainya. Sim Chong dengan spontan menanyakan apakah ibunya Junjae ini telah mengalami kekalahan dan menyerah. Junjae hanya menjawabnya dengan benar. Tiba-tiba segerombolan bawahan Jin Ok datang dan mengepung mereka karena ia melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat dilingkari Junjae. Mereka mengepung Junjae hingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Junjae meminta agar mereka melepaskan Sim Chong karena ia tidak terlibat. Junjae mengatakan jika Sim Chong adalah korban yang ia akan curi gelangnya, tetapi ia sudah mengembalikannya. Namun, Sim Chong justru mengatakan jika dirinya adalah istri Junjae. Mendengar hal itu, semua bawahan Jin Ok merasa marah karena dipermainkan. Junjae membisiki Sim Chong untuk segera pergi meninggalkannya karena ia tidak bisa kabur kemana-mana. Sim Chong justru melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju laut. Junjae mengatakan jika ia takut melihat ketinggian dan memilih mati tertembak daripada tenggelam. Namun Sim Chong menggandeng Junjae lompat ke dalam laut sehingga para bawahan Jin Ok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Junjae melihat wujud asli Sim Chong sebagai putri duyung. Sim Chong berenang menghampiri Junjae dan menciumnya. Scene pun berakhir. Untuk episode kali ini berakhir sampai di sini. Tunggu next episode-nya ya guys. Bye. Control.